Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Latih Mas Menyapa. Di pagi hari ini mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita melangkah di sepanjang hari ini supaya kita mendapatkan kekuatan baru lewat kita merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan kuat. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu untuk kita menghadapi dunia yang jahat ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, ini adalah satu surat yang Rasul Paulus tulis yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Di sini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Di sini ayat yang kedua firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita garis bawahi kata budi di sini yang saya belajar, yang saya ambil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini mengatakan bahwa budi adalah akhlak atau tabiat yang artinya adalah perubahan sikap atau tingkah laku seseorang. Perubahan atau sikap atau tingkah laku dari seseorang, tabiat atau akhlak. Jadi kita kembali lagi dalam pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya, dunia yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ternyata dunia yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sini ternyata dunia ini dunia yang seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ternyata yang dunia yang Rasul Paulus katakan yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mari kita lebih jelas lagi, kita buka di dalam Galatia, kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi ini semua perbuatan daging ini disebutkan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18 dan seterusnya. Jadi dalam hidup kita orang percaya akhir-akhir ini banyak sekali tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran yang menarik, yang menyeret semua kita orang percaya di kalangan kekristenan untuk membawa hidup kekristenan itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua dan Galatia 5 ayat yang ke-19. Berbicara tentang keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab itu dalam hidup kita orang percaya, firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi berbicara tentang akhlak atau tabiat dan diwujudkan lewat perubahan-perubahan dari sikap atau tingkah laku seseorang. Jadi di pada pagi hari, marilah kita orang percaya, mari kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Apapun tawaran-tawaran yang dunia ini sedang tawarkan dalam hidup kita orang percaya, mungkin itu hal-hal yang mengenakan, mungkin itu hal-hal yang membuat kita naik.
tetapi itu adalah hanya sifat hanya sementara. Kita kembali dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Di sini firman Tuhan mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ternyata yang harus kita lakukan yaitu marilah hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Jadi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan hidup dalam perbuatan daging yang sudah disebutkan tadi. Jadi marilah kita orang percaya, marilah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Mari hidup kita dipenuhkan oleh Roh Allah. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kembali lagi kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak hidup menurut keinginan-keinginan dunia, tetapi hidup oleh Roh. Supaya hidup kami orang percaya dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin setia, biarlah jemaat-Mu dipenuhkan oleh Roh-Mu Tuhan dan dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, setiap pekerjaan, usaha mereka, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.